Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata lil malaikati, kepada para malaikat, inni sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi di dunia khalifatan, menjadikan seorang khalifah. Qalu, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dunia man, orang-orang yufsidu fiha, yang membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu, padahal kami bertasbih, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu laka, dan mensucikan engkau. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Pada pengajian yang lalu kita telah mengupas berkaitan dengan ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian segala sesuatu, semuanya di bumi ini untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dan segala isinya, langit dan dunia ini untuk manusia. Untuk kebutuhan minum, Allah sudah menyediakan, memberikan air. Untuk kebutuhan tumbuh-tumbuhan, makanan manusia, Allah sudah menciptakan gunung. Untuk kebutuhan ikan, protein, Allah sudah memberikan lautan. Untuk memberikan fasilitas komunikasi, Allah membuat angkasa. Luar biasa. Jadi segala sesuatu sudah diciptakan untuk manusia. Tetapi kemudian segala sesuatu yang Allah berikan itu harus didapatkan manusia dengan cara yang benar. Jadi orang boleh memiliki tanah, memiliki lautan, memiliki hutan, boleh, tapi harus dengan cara-cara yang benar. Oleh karena itu di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi mendapatkan sesuatu itu tidak boleh dengan cara yang batil, dengan cara yang jahat. Itu yang kemarin ya. Pada ayat ini, wa idh qala rabbuka lil malaikat, dan ingatkanlah Muhammad. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu, wadhkur ya Muhammad idh qala rabbuka lil malaikati waqsus ala qaumika dzalik. Jadi Nabi Muhammad harus mengingatkan kepada umatnya tentang informasi ini. Jadi ini ayat informasi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di dunia ini khalifah. Ayat ini coba kita eksplorasi ya. Kita eksplorasi, ini berkaitan dengan pengetahuan. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, Allah berkata kepada malaikat. Malaikat ini siapa kan?
malaikat ini siapa. Nah, malaikat ini kalau di dalam Al-Quran berbeda dengan manusia dan jin. Allah sebutkan penciptaannya. Khalaqal insana min solsolim kal fakhor maunya. Khuliqal insana min tin. Manusia diciptakan dari tanah. Atau dalam surat Ar-Rahman itu min solsolim kal fakhor. Manusia itu diciptakan dari tanah kering. Tanah kering kal fakhor seperti tembikar. Jadi tembikar itu kan tanah di kayak lempung gitu kan, dibakar dijadikan keramik, dijadikan gerabah. Nah, manusia itu diciptakan dari tanah kering seperti itu, maka jadinya cantik ya. Tapi kalau orang dibuat dari tanah sengketa mungkin itu yang bikin rusuh dunia. Sekarang kan modelnya gitu, ada orang yang bikin rusuh, itu dari tanah sengketa diciptakannya. Atau jin juga disebutkan wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jin itu diciptakan oleh Allah dari api. Dari api yang tidak berasap, jadi kayak dari gas gitu. Mim marijim min nar, dari ujung api yang tidak berasap. Jadi Allah sebutkan, tapi malaikat tidak. Tidak ada aku ciptakan malaikat dari apa, atau aku ciptakan setan. Sama setan juga nggak disebutkan. Nah, itu nanti analisanya ada sendiri. Tetapi kalau dalam hadis Nabi ada khuliqatil malaikah min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal janna mim marijim min nar. Wa khuliqal insan mimma wusifa bikum. Itu dalam hadis Bukhari kalau nggak salah ya. Itu ada. Jadi malaikat dibuat dari cahaya. Nah, padahal susahnya kan begini, ketika Allah aja nur sebutnya kan. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabud dzurriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Nurun ala nur. Allah itu cahaya. Nah, jadi nanti ada analisa sendiri, karena kalau diciptakan dari cahaya, Allah sendiri mengidentitaskan dirinya itu dengan cahaya. Tapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa malaikat terbuat dari cahaya. Makanya malaikat itu ada kan wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa. Demi malaikat yang naik turun ke langit, demi malaikat yang sangat cepat, yang mendahului, fal mudabbirati amro, malaikat-malaikat yang mengurus urusan-urusan. Jadi malaikat itu secara eksplisit tidak disebutkan diciptakan dari apa dalam Al-Quran. Yang ada kita mendapatkannya dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, malaikat itu bentuknya berbeda. Jangan bayangkan malaikat seperti manusia. Memang ada malaikat yang menyerupai manusia. Saat umpamanya malaikat ketika bertamu ke Nabi Ibrahim. Dia menyerupai manusia. Padahal dalam surat Fatir itu alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Itu di situ disebutkan malaikat itu memiliki sayap 2, 3, 4. Yazidullahu fil khalqi ma yasha. Allah itu semau-mau Allah mau nambahin berapa juga. Jadi penyebutan 2, 3 sayap itu yang terkecil. Karena ada lagi dalam hadis Rasulullah itu Jibril itu punya 600 sayap. Luar biasa. Karena ujung bahunya katanya, ujung sayap ke sayapnya
itu bisa sampai ribuan tahun, gitu kan, ujung sayap ke sayapnya. Nah, ini kaitannya nanti kemarin dengan masalah langit. Karena langit itu berkembang terus. Kita tidak pernah tahu ujungnya. Padahal ada 7 langit. Kalau ibarat langit itu adalah bola besar yang di dalamnya ada satu titik namanya bumi, bola itu mengembang terus. Ada 7 yang begitu. Wah, berlapis-lapis terus. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Tapi malaikat itu bisa Allah bentuk sebagaimana maunya Allah. Bisa bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai makhluk lain. Kenapa bisa begitu? Karena malaikat itu utusan. Ja'ilil malaikati rasulah. Allah jadikan sebagai utusan. Jadi namanya utusan itu bukan hanya manusia, malaikat itu utusan. Allahu yastofi minal malaikati rusulau wa minan nas. Allah itu menjadikan malaikat sebagai utusan dan juga manusia. Memilih. Allahu yastofi minal malaikati rusulau wa minan nas. Kenapa menjadi utusan? Karena kadang-kadang sakwayah-wayah itu loh. Malaikat diutus untuk tugas khusus. Umpamanya ada orang tersesat di pegunungan. Tersesat tidak tahu jalan pulang. Tapi dengan kehendak Allah, karena Allah meridhoi orang itu, diutuslah malaikat untuk membimbing ke arah jalan pulang. Kadang kita menemukan cerita orang tersesat ketemu kakek-kakek. Terus kakek-kakeknya menemukan arah jalan. Itu adalah bisa jadi itu malaikat Allah yang diperintahkan untuk menolong orang itu. Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan syafaat. Syafaat itu tidak hanya nanti di akhirat, di dunia juga bisa terjadi syafaat. Betul. Jadi syafaat Allah itu bisa juga terhadap orang yang masih di dunia. Wa kam mim malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum illa mim ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yardu. Betapa banyak malaikat di langit itu tidak berguna syafaatnya kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi, Allah kehendaki. Berarti menurut ayat itu Allah bisa memberikan pertolongannya kepada manusia dengan mengutus malaikat. Maka sebenarnya kalau berdoa ya berdoa supaya Allah memberikan pertolongan melalui malaikat itu bisa, itu dibolehkan. Malaikat itu orang dalam loh, ya kan? Ibadum mukromun, dekengane pusat itu malaikat. Jadi saya pernah begini masalahnya, saya itu kadang sering dalam perjalanan masa muda dulu itu banyak orang yang menolong. Salah satunya itu pernah satu saat saya ke Jakarta. Nah, ketemu beliau nih. Karena kalau saya minta uang bekal mondok dulu ke Jakarta. Dari Jakarta ke Tanah Abang. Sore-sore. Sore-sore. Dalam kondisi panas ke Tanah Abang. Langsung naik jurusan apa namanya itu? Kalau di Jakarta itu Lebak Bulus. Lebak Bulus apa-apa dulu itu. Nah, terus ceritanya saya duduk karena uang itu saya ini untuk bekal 1 bulan gitu kan. Ditaruh di Al-Qur'an. Persis taruh di Al-Qur'an di tengah. Karena saya pikir kalau Quran itu kan rahmat Allah. Saya taruh di Al-Qur'an. Al-Qur'annya ditaruh di saku paling depan. Nah, paling depan. Posisinya ininya begini nih. Nah, ini di atas. Langsung saya tidur. Panas cuacanya, capek tidur. Tidur aja. Waktu itu belum banyak orang di bis itu. Tahu-tahu sudah jalan gitu, saya bangun karena ada teriakan. Apain lu?
blok, wah, pas bangun, ada apa gitu kan. Saya belum sadar, cuma dengar suara itu jadi bangun kan. Pas lihat ke depan, si Al-Qur'annya sudah gini. Jadi slidingnya sudah terbuka, uangnya sudah di situ kelihatan. Masya Allah. Langsung saya lihat, ada orang di depan saya, orang tinggi besar. Terus ada ibu-ibu di samping saya persis, ibu-ibu berjilbab. Marah-marah orang itu. Gerutu sambil keluar. Saya belum sadar. Sudah lama ibu itu, Mas, untung cepat bangun. Ibu ini yang dipukul, ibu yang dimarahin. Orang itu mau nyopet, Mas. Mas gak sadar itu naruh uang di tas itu kan. Jadi saya ditolong oleh ibu itu yang memperhatikan orang itu terus sampai marah dipukul. Coba. Ya Allah Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Adik mau kemana? Mau mondok Bu. Mau mondok. Gak lama orang itu juga turun. Sampai terminal saya gak tidur lagi itu. Coba pertolongan kayak gitu. Kalau bukan utusan Allah siapa? Kan gak ada yang kenal. Coba. Kalau diambil selesai itu saya. Gak bisa naik bis ke Wonosobo. Saya kadang begitu Pak. Jadi Masya Allah. Ada pertolongan malaikat Allah kepada limay yasha'u wa yardo. Syaratnya cuma itu. Kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Nah itu yang orang biasa mungkin istilahnya disebutnya rezeki anak soleh. Mungkin seperti itu. Nah di Mekah di mana-mana. Karena Allah sudah sampaikan, wa kam mim malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yardu. Betapa banyak di langit malaikat. Berarti kan udah siap-siap nunggu perintah Allah untuk menolong manusia. Banyak. Maka yakinlah kepada Allah. Kalau kita betul-betul beriman, berbuat baik, itu Allah tidak akan biarkan kita. Itu banyak terjadi ya. Itu. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang selalu menunggu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini mengabarkan kepada kita sifat malaikat la ya'sunallaha, tidak akan membangkang kepada Allah, tidak akan durhaka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan selalu melaksanakan perintah Allah, selalu malaikat itu. Jadi malaikat itu ada yang memiliki tugas-tugas khusus disebutkan oleh Al-Quran. Tadi ada saya sampaikan fal mudabbirati amro. Ada malaikat yang memang Allah tugaskan untuk mengurusi urusan-urusan manusia. Ada di belakang, ada di samping kanan kiri kita, depan belakang kita. Itu begitu saking sangat sayangnya Allah terhadap manusia. Sebenarnya kita ini di sekeliling kita dijaga malaikat. Jadi kayak bayi-bayi yang lagi belajar jalan. Iya, begitulah. Nggak dijaga malaikat mungkin. Jadi Jadi malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang spesial, diciptakan untuk melayani Allah dan untuk melayani manusia atas perintah Allah. Itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat juga bisa jadi pembela kita di akhirat. Bisa. Bahkan malaikat sampai sekarang ada malaikat yang tukang mendoakan pengampunan bagi orang beriman, ya ada. Jadi spesial. Makanya, tapi malaikat itu gini, mendoakan ampunan itu gini, ya Allah ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu gitu loh. Ampunilah orang yang bertaubat, berarti hanya orang yang bertaubat yang didoakan malaikat untuk mendapat ampunan. Itu malaikat ya. Ada beberapa malaikat yang juga Allah sebutkan namanya.
Ada yang disebutkan Jibril, Mikail, Israfil, Israil, malaikat Zabaniyah, itu disebutkan. Tapi lebih banyak yang tidak disebutkan oleh Allah. Itu malaikat-malaikat Allah. Salah satu yang wajib kita imani. Itu disebutnya ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi kalau kita tanya malaikat itu diciptakan dari apa? Al-Quran tidak menyebutkan, tetapi kita mendapatkannya dalam hadis Rasul, khulaqatil malaikah min nur. Jadi dia ininya itu dengan levelnya itu kayak dengan setan gitu. Setan ya nggak disebutkan dari apa diciptakannya. Malaikat juga tidak disebutkan dari apa diciptakannya, karena kedua makhluk itu diciptakan dengan kun fayakunnya Allah. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah tidak membutuhkan bahan. Ya kan? Kenapa jin dan manusia itu? Karena itu entitasnya kan fisik. Ya kan? Entitasnya fisik sehingga Allah sebutkan penciptaannya itu dari jenis apa. Itu malaikat ya. Jadi kalau ayat ini menyampaikan wa id qala rabbuka lil malaikah, kita jadi bisa terbayang settingannya kan seperti apa. Ini kan cerita tentang malaikat dan Allah ketika di surga, di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun, sesungguhnya aku akan menjadikan di dunia ini khalifah. Nah, kalau kita analisa, ada khaliqun, ada ja'ilun. Ya kan? Sama seperti ketika Ibrahim akan dijadikan imam oleh Allah. Inni ja'iluka linnasi imama. Allah akan menjadikanmu imam, pemimpin bagi manusia. Bahasanya ja'ilun. Artinya apa? Ibrahimnya sudah ada. Coba diikuti dulu. Jadi kalau khaliqun itu Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ilun itu sudah ada barangnya tapi kemudian dijadikan. Nah, ini sebenarnya kalau dianalisa lebih lanjut artinya apa? Khalifah itu masuk pada level, dulu saya pernah sampaikan, ada level nas, ada level bashar, ada level insan, ada level khalifah. Tertingginya ini khalifah ini. Berarti nasnya sudah ada. Ya kan? Nasnya sudah ada. Tetapi yang level khalifah belum. Yang level insan belum. Nah, di sini ketemunya antara ilmu pengetahuan empiris ketemu dengan wahyu. Jadi manusia itu sesuatu yang sudah ada bibitnya. Maka kemudian cikal bakal manusia itu ketemu yang namanya Homo sapiens. Ya kan? Homo soloensis, wajakensis, yang macam-macam lah. Cikal bakal manusia, tapi itu belum tertaklif hukum. Sudah ada bibit manusia, tapi Allah belum kasih akal yang sempurna, belum ada hukum, belum ada peradaban. Ya seperti hewan pada umumnya. Tetapi sudah ada cikal bakal manusia. Ja'ilun fil ardi khalifah. Lah, Allah akan menjadikan khalifah bagi manusia. Sampai sini paham ya? Agak rumit ini. Jadi harus dibedakan. Ayat-ayat besok itu baru wa'allama adamal asma'a. Bedakan antara manusia dengan Adam. Adam itu khalifah pertama. Kalau manusia itu sudah ada. Tapi belum tertaklif hukum. Paham ya? Ini titik temu antara
pengetahuan empiris manusia tentang cikal bakal manusia dengan informasi dari Allah. Ini dilanjutkan enggak? Takut berat ini. Jadi ada khalifah, ada manusia. Manusia itu karena redaksinya kan ja'ilun. Sama seperti ini ja'ilu kalin nasi imama. Ke Ibrahim kan, aku akan menjadikan engkau seorang imam, ja'ilun. Akan menjadikan, Ibrahimnya kan sudah ada. Ya kan? Lihat redaksinya, ja'ilun. Imam Ibrahimnya sudah ada, tapi imamnya belum. Lah Ibrahim dijadikan imam bagi umat manusia, ya, sebagai imam para nabi, sebagai bapaknya para nabi. Ibrahimnya sudah ada kan. Terus pernyataan Adam itu manusia pertama itu tidak ada. Tidak ada pernyataan Adam manusia pertama. Yang ada adalah ayat ini selalu dianggap bahwa Adam itu manusia pertama karena Allah ingin menjadikan khalifah. Padahal Adam itu khalifah. Jadi levelnya sudah khalifah. Jadi Adam itu khalifah pertama. Sementara manusia pertama itu memang sudah ada banyak manusia. Yang saya bilang tadi berarti kan ada satu makhluk yang Allah bikin, Allah rencanakan untuk cikal bakal manusia. Tapi di ayat selanjutnya kan yang suka menumpahkan darah. Malaikat sudah itu nanti. Jadi paham ya sampai situ dulu nih. Penjelasannya di ayat selanjutnya nanti. Lebih banyak, ini kan baru satu ayat. Jadi Allah akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Berarti belum ada khalifah. Ya kan? Manusianya sudah ada, cikal bakalnya sudah ada. Maka itu kemudian secara empiris ilmuwan-ilmuwan itu menemukan ada banyak manusia-manusia purba. Diurut sampai kemudian manusia sempurna. Itu memang betul manusia, tapi belum tertaklif hukum. Karena yang sudah tertaklif hukum itu Adam. Apa buktinya? Ada pelarangan Adam gak boleh makan satu pohon. Berarti kan sudah ada hukum. Udah punya kebijaksanaan. Boleh kau, kata Allah, makan apa saja, minum apa saja boleh. Tapi jangan kau dekati pohon ini. Berarti kan Adam sudah tertaklif hukum, sudah ada larangan, sudah ada pembolehan, ya kan? Itu Adam. Berarti dia sudah levelnya khalifah. Jadi khalifah pertama itu Adam, tapi manusia itu Allah sudah bentuk dari awal, tapi bentuknya manusia, cikal bakal manusia. Tidak tertaklif hukum, tidak terbebani hukum. Qalu, nanti ayat selanjutnya besok kita akan membahas lagi. Ini paling panjang ayat masalah ini ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ini tidak bisa diartikan dulu, kalau saya mengartikan begini kalau dulu ya. Kenapa? Kenapa engkau menjadikan istifham inkari? Tetapi kalau di ayat yang lain, malaikat itu la yasbikunahu bil qauli. Malaikat itu sampai untuk mendahului bicara sama Tuhan aja gak berani. Bagaimana mungkin mempertanyakan? Ya kan? Maka di sini artinya ataj'alu, apakah? Sudah di situ saja. Apakah engkau akan menjadikan di dunia itu makhluk-makhluk yang biasa merusak dan menumpahkan darah? Artinya apa ini? Malaikat bertanya berdasarkan pengalaman. Paham betul? Artinya sebelum Allah menciptakan khalifah nih, itu sudah ada di dunia ini makhluk-makhluk yang lain. Yaitu cikal bakal manusia, ada binatang-binatang purba yang kerjaannya itu merusak dan menumpahkan darah. Jadi malaikat berdasarkan pengalamannya melihat di dunia itu banyak makhluk-makhluk tapi yang sukanya merusak dan menumpahkan darah.
Ini titik temunya. Nanti kita bahas lagi apakah itu benar 100% atau enggak. Nah, jadi ada monyet, ada manusia, sangat berbeda. Jadi sangat berbeda antara monyet dan manusia. Nah, malaikat itu bertanya kepada Allah, kemungkinan besar adalah berdasarkan pengalaman sebelumnya, di dunia ini sudah ada makhluk, tapi tukang merusak dan menumpahkan darah. Ya spesies-spesies cikal bakal manusia juga diantaranya. Karena dia tidak punya akal dan hidup berdasarkan naluri kehewanan. Yo kayak dinosaurus, ketemu apa aja dimakan aja. Setiap film King Kong, film dinosaurus kan gitu. Pasti melukai, pasti merusak. Nah, malaikat bertanya, apakah yang akan kau jadikan itu seperti itu ya Allah? Itu loh maksudnya. Berarti kan malaikat tidak culangeng gitu. Ya kan? Malaikat tidak songong. Tapi kalau diartikan ini posisi Nabi Adam masih di surga ini. Masih di surga. Ini pra Adam terjadi dialog antara malaikat dan Gusti Allah gitu loh. Ya logikanya begini. Malaikat nggak mungkin hanya begitu kalau nggak dia lihat. Nah, betul. Jadi maksudnya malaikat ini sudah melihat bangsa-bangsa seperti manusia ini yang sering menumpahkan darah. Betul. Akhirnya berdasarkan penglihatan itu bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan bangsa-bangsa ini yang akan merusak, yang biasa merusak dunia, misalkan menumpahkan darah. Jadi malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan di dunia itu makhluk yang suka merusak dan menumpahkan darah, padahal kami sudah biasa bertasbih memuji engkau. Jadi berdasarkan pengalaman malaikat. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku ini mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Nah, karena malaikat itu hanya mengetahui apa yang diajarkan Allah. Yang tidak diajarkan tidak tahu. Malaikat itu bukan makhluk kreatif, bukan makhluk inisiatif, itu bukan. Malaikat itu sesuai SOP. Ya kan? Kayak komputer. Kayak alat gitu kan? Kayak alat. Jadi kalau malaikat itu tukangnya bertasbih, ya seumur hidup dia tasbih saja. Malaikat tugas kamu adalah bawa arasnya Allah. Ya seumur hidup gitu. Tidak ada capek, tidak ada haus, tidak ada lapar. Malaikat. Makanya kalau diartikan istifham inkari, itu kayaknya kurang tepat. Jadi apakah saja istifham? Ya maksudnya. Jadi sungguh menarik eksplorasi ayat ini sebenarnya akan mengguncang-guncang yang tradisi yang sudah mapan. Pemikiran yang sudah mapan. Bahwa sebenarnya ada khalifah yang Allah rencanakan untuk diciptakan khalifah, tapi juga ada manusia. Nah, sementara tradisi yang sudah mapan, Adam itu manusia pertama. Ya kan? Manusia pertama, selalu begitu. Tapi ketika dieksplorasi di dunia empiris, loh, manusia pertama itu cikal bakalnya aja lama. Ada homo-homo tadi itu kan? Itu beribu-ribu tahun dulu. Gitu loh. Jadi beribu-ribu tahun dulu masa pra manusia. Yang kemudian setelah dipersiapkan sudah matang. Jauh sebelum zaman para nabi. Bukan manusia, cikal bakal manusia. Karena kalau sudah manusia, nanti diberi akal yang sempurna, diberi kebijakan, diberi kemampuan untuk memilih dan memilah. Nah, itu baru Allah siapkan untuk menjadi khalifah. Adam ini adalah orang yang mengajarkan manusia-manusia yang sudah disiapkan itu. Ini paham ya? Nah, ini sebenarnya ini banyak juga sisi analisa sebenarnya. Tentu masih bisa diperdebatkan, tapi artinya dari mulai Adam itu bisa juga memilih dari keluarga kecilnya berupa istrinya dan anak-anaknya
selanjutnya sampai berkembangnya. Nah, itu betul. Jadi dia adanya nasab itu dimulai dari zaman Nabi Adam. jadi sejarah manusia itu dimulai dari Adam karena dia khalifah pertama. Nggak tahu lah umurnya berapa. Gitu ya. Keturunan kita ini keturunan orang ahli surga. Sementara arti khalifah sendiri itu huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh al-ayah. Khalifah itu pertama bisa diartikan manusia yang Allah perintahkan untuk memakmurkan dunia. Makmurkan dunia itu termasuk juga kategori memelihara. Sama kayak takmir masjid. Kan bahasanya takmir. Takmir itu kan tugasnya apa? Meramaikan dan memelihara. Jadi tugas utama khalifah itu huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan manusia dan memerintahkannya untuk memakmurkan dunia. Kategori memakmurkan itu meramaikan dunia, beramai-ramai dunia sama memelihara dunia. Makanya tidak boleh dirusak. Wasta'marakum fiha. Tapi ada juga khalifah diartikan sebagai pemimpin. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Hai Dawud, aku jadikan engkau khalifah, penguasa. Ya kan? Jadi bisa diberi pengertian penguasa, bisa diberi pengertian untuk memakmurkan dunia. Sangat ramai sekali nanti eksplorasinya karena besok ayatnya lanjut di wa'allama adamal asma'a. Nah, itu baru bicara tentang Adam. Pembicaraan ayat ini adalah dialog singkat antara malaikat dengan Gusti Allah. Jadi Gusti Allah mengabarkan kepada malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah. Tetapi dari redaksinya Ja'ilun berarti cikal bakalnya sudah ada. Ya kan? Sama seperti ketika Ibrahim disampaikan oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau seorang imam. Ibrahimnya sudah ada. Nah, terlalu lama pengajiannya ya. Besok insya Allah kita akan lanjutkan. Kita sering lihat film-film yang perang yang manusia kerdil, manusia tinggi, terus ada makhluk-makhluk yang aneh-aneh, spesies. Di film apa itu? Kron. Ya, kita tutup dulu pengajiannya. Alhamdulillah. Pengajian minggu depan akan lebih seru karena mulai wa'allama adamal asma'a kullaha. Dimulai dari Adamlah Allah menciptakan bahasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.